Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan adalah sebuah topik yang selalu menarik untuk dibahas. Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain peran ataupun terikat antar dua individu, tapi sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam daripada itu. Sebuah pernikahan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga, bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, dua individu. Akan tetapi juga tujuan pernikahan ini yang harus dipahami oleh semua orang. Pernikahan adalah sebuah topik yang selalu menarik untuk dibahas. Membangun sebuah rumah tangga bukan hanya sekedar bermain peran ataupun terikat antar dua individu, tapi sebuah pernikahan memiliki arti lebih mendalam daripada itu. Pernikahan bukanlah sebuah hal yang dianggap sepele, karena dalam sebuah pernikahan terdapat fakih pernikahan serta tujuan pernikahan itu sendiri. Fakih pernikahan yaitu merupakan syarat-syarat dalam akad nikah. Pengantin dari Makassar, pengantin pandemi COVID-19, Asrianti Samsudin. Di mana akad tersebut merupakan perjanjian dalam Islam mengenai kehidupan setelah menikah. Sebelum aku lanjut, yang belum subscribe silahkan klik tombol merah di bawah ini, di subscribe dulu. Lina Pacoka. Ya, oke. Arti pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masih di Barombong ini ya? Dari tadi Ada di luar. Kulo PHP Naumbus. Di rumahnya? Itu di luar situ. Di sini, kukira masih di Barombong. Tujuan dari pernikahan adalah membina sebuah keluarga yang bahagia, saling menyayangi, mencintai, dan berusaha untuk menjadikan kekal sampai maut memisahkan. Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan adalah sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1400
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya." Iya, tidak kelihatan. Putih tanah, putih juga baju. Sasaran utama dalam pernikahan dalam Islam adalah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Tapi tangannya tetap. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di dalam masyarakat. Dalam Islam, sebuah pernikahan sangat dianjurkan karena tujuan pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapat. Perasaan tenang dan juga tentram atau sakinah akan hadir selepas menikah. Dalam sebuah pernikahan, jangan hanya mengandalkan perasaan biologis serta syahwat saja, karena hal ini tidak akan sanggup untuk menumbuhkan ketenangan di dalam diri seseorang yang menikah. Tujuan lain dalam pernikahan menurut Islam adalah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh adalah keturunan yang soleh dan soleha, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orang tua di akhirat. Hal itu karena anak yang soleh dan soleh akan memberikan peluang bagi kedua orang tuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Berbekal segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak. Kayak ku kenal Kine. Ini juga. Berbicara mengenai pernikahan memang tidak ada habisnya.
Setiap orang pasti tahu apa itu pernikahan, tetapi hanya sebagian orang yang paham makna dari sebuah pernikahan dan kehidupan setelahnya. Hai. Mari warkop pero. Adalah walinya sendiri, bukan Pak Imam, bukan Pak Kepala KUA. Sepanjang masih ada wali nasab, maka tidak bisa wali hakim. Wali hakim itu bapak kepala kantor urusan agama yang langsung menikahkan. Jadi bukan wali hakim itu nikah di bawah tangan. Ada orang mengatakan nikah hakim mako. Bukan, wali hakim itu bapak kepala kantor urusan agama yang langsung menikahkan. Jadi alhamdulillah wali nasab masih ada, bahkan saudara kami. Oleh karena itu dialah yang lebih afdal menikahkan saudaranya, bukan saya. Tugas saya sebagai imam hanya 3 dalam pernikahan. Yang pertama menghadiri pernikahan, yang kedua mengawasi, dan yang ketiga mencatat. Ya, tugas saya sudah selesai. Dari tadi dekat tim itu Melangsungkan pernikahan berarti seorang lelaki telah melakukan akad nikah dengan seorang wali dari wanita yang akan dinikahinya. Bukan hanya di hadapan orang tua atau wali dan saksi saja. Akan tetapi sang lelaki telah berjanji kepada Tuhan untuk membina keluarga, memantapkan hati untuk membimbing, menafkahi dan memberikan arahan yang baik serta menjaga istri dan keturunannya. nikahkan engkau dengan saudara saya Afrianti binti Samsudin dengan mahar seperangkat alat sholat. Ini kalian terima nikahnya Afrianti binti Samsudin. Alhamdulillah Syah. Sah, bilang ke dulu sah. Saya kira ada yang ngati. Mana ada yang ngati? Bisa. Amin. Tadi dia ke pemromaman belum bisa diterima nikah nama sudah masalah ini. Iya, kalau kita lapor dicari dan pastikan insyaallah harus selesai. Ada semua ini lah, tinggal itu
Kasi, oh, iya film aja kemarin kan cabai di kanan dua, itu nomor KTP supaya nyetikan ya langsung dicatat. Permama di kasih kareng awat ya. Apa yang kawan main? Sah. Aman itu. Nah, selanjutnya sepasang pengantin ini akan salam-salaman dengan keluarga. Ya. Ya, pelan-pelan Tina. Om tahu bisa. Ya, kalau bisa aja ya. Kalau sepupu. Ya, oke. Boleh begitu. Ya, minagri sir bukan. Ini saudaranya di partai. Ini Cucu ya kan? cucu Mi. Ini kemanakannya ini? Sasa. Saya ya apa? Saya ya saya. Makan ki bunda. Baru di luar. Kasih di sana berangkat tahu ya. Iya di sana ya. Ya bersanding. Ya bersanding nih. Ya bersanding pengantin yang bersanding. Ya. Ya udah deh subhanallah. Story. Ya bukan minta maskernya dulu. Iya, ada dengan tembok. Tidak bisa. Biar supaya tambah putih. Kami rajin sekali. Bagus nih kamera kena. Itu baik, itu baik. Tidak mau kalah, tidak mau kalah. Ya boleh, silakan sesi foto kalau sudah bisa. Tete bapak sih bapak sute bapak. Begitu mi cucu. Om ya oke. Satu pi. Cukup mi. Kesini kapal dan. Biar mi cukup mi tuh. Ya oke, selesai dan senyum 1, 2, tahan dulu. Lagi sama saya senyum. Tahan 1, 2. Oke lagi. Belum. Senyum. Iya.
Oke, senyum. 1, 2. Tahan dulu. Lagi. Senyum. 1, 2. Oke, lagi. Lagi. Ya, oke. Sini. Sini. Agung. Ya, sudah berfoto di sana kayak begitu di luar. Depan sih nggak ada. Ya, oke. Kami anci, teres. Oh, bunti ya, Mas. Gak kawali boyaimo. Sudah ada yang punya. Coba kayak itu ada ketemu deh. Ya kan kita bunti pak. Ya, oke, senyum. 1, 2. Tahan dulu lagi senyum. 1, 2. Ya, oke. Setelah pesta di rumah perempuan guys, waktunya pengantin dibawa ke rumah pengantin laki-laki guys. Oke guys, sekian dulu ya untuk pasangan pengantin. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala kadarnya.